perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah Dia mengerti. Engkau Allah yang mengerti. Shalom, selamat malam Bapak-Bapak PKB GPB Karis Pulau Gebang. Bagaimana kabar Bapak-Bapak pada malam ini? Besar harapan kami, Bapak-Bapak semua dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang satu apapun setelah kita melewati sepekan dalam suasana new normal. Mari kita menaikkan syukur atas kasih Tuhan kepada kita dengan beribadah bersama dalam ibadah Pelkat PKB secara online pada hari ini. Mari kita siapkan Alkitab kita dan Kidung Jemaat. Kita akan buka Kidung Jemaat 50A ayat 1 dan ayat 6 yang akan menghantar kita mempersiapkan hati untuk masuk dalam ibadah ini dan juga untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama menyanyi Kidung Jemaat 50A, Sabdamu Abadi, Suluh Langkah Kami. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Mari kita berdoa. Sabdamu abadi, suluh langkah kami. Hanya sabdamu yang abadi itu bisa menuntun kami yang fana, tidak abadi, untuk bisa tiba dalam keabadian bersama Bapa di surga. Termasuk ketika kami menjalani hidup fana kami di dunia ini, sabdamu lah yang menjadi penuntun kami agar kami tidak salah melangkah. Oleh karena itu dalam ibadah Pelkat PKB online malam ini, kami mau mempersiapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tenangkanlah suara-suara lain Tuhan yang ada di sekeliling kami, sehingga biarlah kami fokus terarah hanya untuk mendengar dan membaca firman-Mu. Kami juga mohon ampun akan semua kelemahan, dosa dan salah kami yang sering membuat kami merasa tidak layak masuk dalam hadirat-Mu. Ampuni, sucikan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan hadirat-Mu. Hamba-Mu juga yang terbatas ini, Roh Kudus urapi dan kuduskan, sehingga boleh menjadi alat di tangan-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami siap untuk merenungkan sabda-Mu. Demi Kristus firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin.
Pembacaan Alkitab pada malam ini, Sabtu 27 Juni 2020, malam hari, terambil dari Sabda Bina Umat, Sabtu malam, yaitu dari Amsal 27 ayat 5 hingga 6. Mari kita buka Alkitab kita, Amsal 27 ayat 5 hingga 6, yang berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, tapi juga mau melakukan sabda Allah dalam hidupnya. Haleluya. Bapak-bapak PKB GPB Karis yang Tuhan Yesus kasihi. Tema renungan dalam SBU malam ini adalah sekolah kehidupan. Apa itu sekolah? Sekolah adalah tempat atau lokasi kita belajar. Apa itu belajar? Belajar adalah proses dari tidak tahu menjadi tahu, dari gagap menjadi terampil. Kita mengenal ada sekolah dasar, ada sekolah menengah, dan seterusnya. Namun apakah sekolah itu hanya dibatasi oleh gedung sekolah saja? Saya yakin tidak demikian. Kita bisa belajar di mana saja, kapan saja. Bahkan dunia ini merupakan lokasi sekolah yang sangat luas, di mana kita bisa belajar banyak hal yang belum tentu ada di sekolah kita. Peristiwa pandemi COVID-19 membuktikan bahwa belajar tidak bisa lagi dibatasi oleh gedung sekolah. Mengapa? Ada 3 alasan. Yang pertama, kalau kita sekolah di gedung, kita dibatasi oleh ruang, oleh gedung itu. Kita tidak bisa membawa gedung itu kemana-mana ketika kita ingin belajar. Yang kedua, kita dibatasi oleh waktu. Ada jam, waktu periode tertentu untuk masuk dan pulang sekolah. Di luar itu kita tidak bisa bersekolah lagi. Dan yang ketiga, ilmu yang kita pelajari di sekolah pun terbatas. Kalau belajar matematika, ya kita hanya tahu matematika. Ketika kita kuliah ngambil ekonomi, kita hanya mengerti ekonomi saja. Sehingga kalau kita tidak membuka wawasan kita untuk belajar hal-hal di luar gedung, di luar batasan ilmu kita, ya kemampuan ilmu kita hanya terbatas, bukan? Oleh karena itu, maka sekolah yang sesungguhnya, sekolah yang sejati adalah sekolah di dunia ini. Itulah sekolah kehidupan. Ungkapan terkenal mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Dan pengalaman hanya bisa kita dapat dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, di mana kita mau belajar apapun itu di dunia ini dari waktu ke waktu. Pembacaan Alkitab dari Kitab Amsal, pasal 27, ayat 5 hingga 6, memberikan pelajaran juga dari sekolah kehidupan yang ditoreh, dirumuskan oleh para penulisnya. Ada 3 penulis yang terkenal tercatat di dalam kitab Amsal, yaitu Salomo di pasal 1 ayat 1, Agur di pasal 30 ayat 1, dan Lemuel di pasal 31 ayat yang 1. Dari mana orang-orang ini memperoleh pengetahuan untuk menulis kitab Amsal? Tentu yang pertama dari Tuhan, kedua dari sekolah atau pendidikan formal yang mereka dapat di lingkungan istana, tetapi yang juga tidak kalah penting adalah pengalaman dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itulah sekolah kehidupan yang meliputi pengalaman kita dengan Allah, pengalaman kita di sekolah formal, dan juga pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang bisa kita petik dari bacaan Alkitab itu? Ada 3 hal dari Amsal 27 ayat 5 hingga 6. Yang pertama, motivasi yang baik lebih penting dari perbuatan yang baik. Ayat 5 mengatakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Memang idealnya tindakannya baik, motivasinya baik. Tapi prakteknya kan tidak seperti itu, bukan? Bila kita diperhadapkan untuk memilih, motivasinya baik tapi tindakannya tidak baik, dibanding dengan motivasinya tidak baik tapi perbuatannya baik.
mana yang harus kita pilih. Menurut Alkitab, kita harus memilih orang yang punya motivasi yang baik, walaupun tindakannya mungkin tidak baik. Contoh sederhana, ketika kita sebagai orang tua mendidik anak, kita harus mendisiplinkannya dengan keras. Mungkin anak itu akan marah, tersinggung, dan menangis. Dia rasa tidak baik. Tetapi kita melakukan itu dengan motivasi yang baik, bukan? Karena kita ingin anak kita berhasil di depan. Hal yang kedua, baik itu ternyata relatif. Kenapa? Karena apa yang baik menurut si A belum tentu baik menurut si B. Apa yang terlihat baik hari ini belum tentu akan dianggap baik pada hari ke depan. Ayat 6 menceritakan hal itu. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Jadi, ya, seorang yang dipikir teman, tetapi dia bisa saja memberikan kritikan, karena dia mengasihi kita, motivasinya baik. Sebaliknya seorang yang belum tentu teman, tapi punya maksud-maksud terselubung, dia mencium kita berlebihan. Dan memang niatnya merusak. Contoh dalam Alkitab, kisah Yudas yang mencium Yesus, dan dari cium itu kemudian Yesus dijual dan ditangkap. Jadi, hal yang kedua bisa kita pelajari, baik itu relatif. Nah, hal yang ketiga, kalau demikian, maka bagaimana kita merespon? Jawabnya Alkitab adalah kita harus berhati-hati dalam kita merespon tindakan orang lain kepada kita. Kita jangan terlena berhenti hanya melihat pada apa yang kelihatan dari tindakan dia yang kelihatan. Tapi kita harus mencoba memohon hikmat dan pengertian Tuhan untuk bisa menangkap, mengerti apa motivasinya, apa yang menjadi niat dari orang itu. Namun memang masalahnya, siapa sih yang bisa tahu motivasi dan niat seseorang? Dalam laut bisa diukur, tapi dalam hati siapa yang tahu? Namun, hal itu bisa kita ketahui bila kita mau belajar dari sekolah kehidupan, dari pengalaman yang adalah guru yang berharga. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dengan sikap berhati-hati yang kita peroleh dari pengalaman, maka kita akan semakin peka dan bisa membedakan motivasinya benar atau tidak. Kita akan semakin tahu kalau kita punya pengalaman yang banyak dalam sekolah kehidupan ini. Kisah kenyataan hari-hari ini, di mana COVID-19 telah memberikan juga banyak pelajaran berharga dalam kehidupan kita sehari-hari. Pelajaran berharga bahwa sekolah ternyata tidak hanya di dalam gedung, bukan? Pelajaran berharga bahwa gereja tidak hanya di gedung gereja, bukan? Di rumah pun kita bisa bergereja. Pengalaman berharga bahwa bekerja bukan hanya ke kantor, tetapi di rumah pun kita bisa bekerja. Bahkan ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari sekolah kehidupan selama masa pandemi COVID-19 ini. Maka maukah kita terus peka untuk mengerti dan mencari kehendak Tuhan, dan tidak hanya terpaku pada apa yang kelihatan. Mungkin kelihatan susah, sedih, tetapi kalau kita bisa mengerti ada maksud Tuhan di balik semua itu, maka saya percaya kita akan menjadi orang yang semakin dan bertambah berhikmat dalam masa-masa yang sulit ini. Mari teruslah belajar dari sekolah kehidupan bersama Tuhan, termasuk dalam kondisi pandemi COVID-19. Tuhan Yesus memberkati bapak-bapak sekalian. Amin. Mari kita responi firman Tuhan tadi dengan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kolekte yang sudah kita siapkan, kita akan kumpulkan, serahkan ke gereja. Namun sebelumnya kita akan doakan itu dan kita persembahkan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 424. Kidung Jemaat 424, ayat yang pertama hingga yang ketiga. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya.
Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita membawa persembahan syukur kita di dalam doa, sekaligus kita berdoa syafaat buat pergumulan kita, dan kita mohon berkat Tuhan di dalam doa ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang telah kami terima sepanjang sepekan masa kerja di new normal ini. Dan ungkapan syukur telah kami wujudkan dengan memberikan kolekte persembahan syukur di malam ini. Tuhan memberkati kolekte yang telah kami kumpulkan dan yang akan kami antar atau transfer ke gereja. Tuhan juga boleh memberkati kami dalam setiap pergumulan tugas tanggung jawab kami. Sebagai bapak-bapak, sebagai kepala rumah tangga, Tuhan Engkau menolong kami sehingga tantangan pandemi COVID-19 ini tidak membuat kami lemah, tidak membuat kami kendur dalam kami bekerja. Secara khusus, firman Tuhan tadi boleh menguatkan kami untuk kami sungguh-sungguh berhati-hati dalam kami berelasi dengan sesama, sehingga kami tidak terpana, terpesona, stop pada apa yang kelihatan dari sikap orang itu. Tapi kami mau belajar peka untuk mencari tahu lebih jauh apa yang menjadi motivasi dan niat dari orang itu. Dengan demikian kami lebih berwaspada dan kami tidak mudah terjebak. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami mengalami kesulitan dan tantangan karena kesulitan bekerja saat ini. Tuhan Engkau memberkati kami sehingga kami boleh terus mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat yang bergumul terdampak secara ekonomi dari COVID ini. Tuhan Engkau memberkati sehingga kami terus bergantung berharap kepada Tuhan dalam masa-masa sulit ini. Kami juga menyerahkan buat jemaatmu yang sakit dimanapun saja mereka berada, di rumah sakit maupun di rumah. Allah kunjungi, jamah, pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami berdoa buat orang-orang yang terpapar karena COVID. Tuhan Engkau kuatkan dan hiburkan mereka sehingga mereka boleh berpikir positif dan mendapat pertolongan kesembuhan dari Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa untuk orang-orang yang berduka cita karena COVID. Tuhan Engkau pulihkan dan hiburkan mereka selalu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami menyerahkan buat jemaat-Mu di GPB Karis yang baru berduka karena Tuhan memanggil orang terkasih yaitu keluarga Patikawa. Tuhan memberkati istri dan anak-anak, hiburkan mereka dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang berbahagia dalam ulang tahun, dalam pekan ini. Tuhan menyertai dan menguduskan mereka dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan buat gereja kami, buat GPB Karis. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Maksar Kapo sebagai KMJ, seluruh PHMJ yang ada. Tuhan memberkati. Baik itu diaken, penatua, Tuhan memberkati di setiap sektor yang ada, di 4 sektor Tuhan Engkau menyertai. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih setiap pergumulan pelayanan dalam menjalankan ibadah yang akan mulai dilakukan secara offline, luring pada awal bulan Juli mendatang. Tuhan memberkati segala persiapannya sehingga ibadah secara langsung atau luring atau offline ini juga boleh berjalan dengan baik, sembari ibadah online pun tetap dijalankan.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berkati sinode secara GPIB, secara sinodal. Tuhan memberkati, berkati juga MUPEL Jakarta Timur, dan juga seluruh program pelayanan mereka. Bangsa negara kami juga serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, secara khusus dalam upaya mengatasi COVID-19 ini. Berikan kekuatan kesabaran bagi pemerintah, khususnya para medis yang bekerja, berikan mereka kekuatan dan kesehatan, lindungi dan sertai mereka dengan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk upaya dari bangsa-bangsa di dunia untuk mencari obat buat COVID ini. Tuhan menolong, sehingga pada waktu-Mu Tuhan, obat dan juga vaksin boleh ditemukan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dengarkanlah juga sekiranya pada malam ini ada di antara kami yang datang membawa pokok doa pribadinya. Sebagai suami, Tuhan Engkau mengerti pergumulan kami, dan dengarkan apa yang menjadi keluh kesah kami di malam ini. Biarlah tangan kasih Tuhan tetap memegang menuntun kami, sehingga kami tidak pernah menyerah dalam tantangan apapun yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa persembahan kami, inilah doa syafaat kami, dan kini kami mau merendahkan diri kami, menundukkan kepala kami, memohon berkat dari Tuhan. Biarlah anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa kita, dan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus menopang, menyertai, memberkati Bapak-bapak PKB GPIB Karis Pulau Gebang, mulai dari sekarang hingga kekal selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah PKB GPIB Karis Pulau Gebang. Tuhan Yesus memberkati bapak-bapak sekalian dalam pergumulannya masing-masing. Tetap semangat dan giatlah di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.